kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang pembangunan berkelanjutan. Tidak lupa juga saya perkenalkan anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Mas Liana, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Pila Devia. Perkenalkan, saya Jipisa Prasetyo. Saya Ruth Francisca. Perkenalkan, nama saya Veronica Nani Julianti. Saya Yelmi Triana. Langsung saja ke materi pertama, yaitu pengertian pembangunan berkelanjutan. Kalian tahu nggak apa sih itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini mencakup 3 pilar yang saling berkaitan dan harus dipertimbangkan secara seimbang. Yang pertama yaitu ekonomi, kedua sosial, dan ketiga lingkungan. Berikut penjelasan lebih rinci dari 6 bagian, yaitu yang pertama, definisi dan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip dasarnya meliputi keadilan antar generasi, pertimbangan kebutuhan generasi mendatang, keadilan integrasi, memperhatikan kesetaraan di antara masyarakat saat ini. Prinsip mencegah kerusakan lingkungan daripada memperbaikinya. Prinsip kehati-hatian, mengambil tindakan pencegah meskipun bukti ilmiah belum sepenuhnya memadai, dan prinsip tanggung jawab bersama. Semua pihak harus terlibat dan mencapai pembangunan berkelanjutan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan pembahasan teman saya sebelumnya, yaitu mengenai pilar ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan. Pilar ekonomi menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini berarti pertumbuhan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan, tanpa merusak lingkungan atau mengabaikan aspek sosial. Investasi dalam teknologi hijau, energi terbarukan, dan efisiensi sumber daya merupakan kunci penting dalam pilar ini. Sistem ekonomi yang adil dan transparan juga diperlukan untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu pilar sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Pilar sosial berfokus pada kesejahteraan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan gender, dan keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan harus memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua anggota masyarakat, tanpa memandang latar belakang, gender, atau status sosial ekonomi mereka. Pentingnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan perempuan juga merupakan aspek krusial dalam pilar ini. Di sini saya akan melanjutkan materi pilar lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Pilar lingkungan menekankan pada pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ini mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya air dan energi secara berkelanjutan. Pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencegahan polusi perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi pembangunan berkelanjutan. Dan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi prioritas utama. Kelima, integrasi ketiga pilar dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ketiga pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan membutuhkan integrasi yang harmonis di antara ketiga pilar tersebut. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang ditetapkan oleh PBB merupakan kerangka kerja global untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan. SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang saling berkaitan, yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa semua orang menikmati perdamaian dan kesejahteraan. Yang keenam, tantangan dan peluang dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim. Namun, terdapat juga banyak peluang seperti inovasi teknologi, investasi dalam energi terbarukan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kerjasama internasional, kebijakan pemerintah yang efektif, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangat penting untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan keseimbangan harmonis antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Keberhasilannya bergantung pada integrasi ketiga pilar ini, penggunaan teknologi hijau, keadilan sosial, dan kerjasama global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Meskipun menghadapi tantangan besar, peluang untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan tetap ada. Mungkin itu saja materi yang dapat kami bahas tentang pembangunan berkelanjutan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.